Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Al-Usul As-Salasah, Al-Usul As-Salasah, ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Nah, dan beliau memulai kitabnya, ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mencontoh dari Al-Quran, ya, karena Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian mencontoh hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Ya, jadi setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, ya, terputus keberkahannya. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan, i'lam rahimakallah. Ya, ketahuilah, mudah-mudahan, ya, Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita didoakan oleh beliau dengan rahmat. Ya. Ketika, ya, kita minta rahmat, ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal. Ya. Yang pertama, kita minta agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ya. Kemudian yang kedua, kita minta, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Nah, kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita semua, ya, ta'allumu arba'i masailah, untuk belajar 4 masalah. Ya, wajib bagi kita untuk belajar 4 masalah. Nah, dan bahwasanya pengertian wajib, ya, adalah ma amara bihi syari', ya, apa yang diperintahkan oleh syariat, amran jaziman, dengan perintah yang keras. Ya, Allah perintahkan dengan perintah yang keras, itulah wajib. Ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan, yang siapa yang meninggalkan dengan sengaja maka berhak mendapatkan azab. Ya, jadi 4 perkara ini, ya, perkara yang wajib yang mesti kita mempelajarinya. Ya, kalau seseorang belajar, ya, tahu hukumnya wajib kemudian ditinggalkan, maka dia berhak mendapatkan azab, ya, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keempat masalah tersebut? Nah, al-ula al-ilmu, ya, yang pertama al-ilmu, ya, wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan 2 hal. Ya, yang pertama dengan ayat-ayat syar'iyah, ya, dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua dengan ayat-ayat kauniyah, ya, dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kita lihat ciptaan-ciptaan Allah, bahwasanya ciptaan Allah sungguh indah, ya. Siapa yang menciptakan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mendekatkan diri kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, ya, dari ilmu adalah kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika seseorang, ya, mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, ada 4 hal yang mesti kita pahami, ya. Yang pertama, kita menerima qabul ma jaa bihi, ya. Kita menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apapun itu, ya, suka atau tidak suka kita, ya, kita terima. Kemudian yang kedua, tasdiquhu. Nah, kita benarkan, ya, membenarkan apa yang beliau bawa, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menolak, kita benarkan. Nah, kemudian yang ketiga, imtitsalu awamirihi, ya, kita mengerjakan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Ya, setelah menerima, kemudian membenarkan, maka yang ketiga kita kerjakan, ya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Kemudian yang keempat, istinabu manaha anhu, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun itu, ya, ketika Rasulullah melarang, jangan, maka kita tinggalkan, ya. Jangan kita tawar-tawar lagi. Nah, itu mengenal Nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, ya, mengenal agama Islam, ya, mengenal agama Islam. Kalau kita ditanya, ya, apa itu Islam, ya, ini kita setiap muslim harus bisa menjawab. Kalau ditanya, ya akhi, ya, apa itu Islam, ya, kalau ada orang non muslim misalnya bertanya kepada kita, ya, seorang muslim kemudian bertanya, ya, apa itu Islam, ya, apa jawaban kita? Ya, al-Islam, kata para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid, ya, jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya. Berserah diri, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kita jadikan Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nah, kemudian wal inqiyadu lahu bita'ah, ya, tunduk patuh, ya, kepadanya, ya, al inqiyad lahu bita'ah, tunduk patuh hanya kepada Allah, ya. Itu belum cukup. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, ya, menjauhi atau berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ya. Baru seseorang dikatakan muslim, ya, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, tunduk patuh hanya kepada Allah, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ya. Ini yang terpenting, ya, karena lawan dari tauhid adalah syirik, ya, lawan tauhid syirik. Maka kita berlepas diri, kita jauhi kesyirikan, maka Islamnya seseorang akan benar. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bil adillah, ya, jadi mengenal Allah, yang pertama perkara wajib yang mesti kita ketahui, ya, adalah al-ilmu, yaitu untuk belajar ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, ya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, ya. Jadi kita beragama, ya, menjalankan perintah-perintah Allah, ya, harus berdasarkan dalil. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, ya. Tidak boleh kita hanya ikut-ikutan. Ya, ini menjadi masalah ketika seseorang dilahirkan dalam
keadaan Islam dari kecil, ya, tetapi tidak mau belajar agama, ya, ibadahnya hanya ikut-ikutan, ya, maka ini tidak benar, ya, keislamannya, ya, maka harus belajar dalil, ya, dalil tentang sholat apa, dalil tentang puasa apa dalilnya, ya, ibadah tersebut apa dalilnya. Nah, dan para ulama menjelaskan, ya, makna dalil atau al-adillah dengan dalil-dalil. Adillah, ya, itu kalau di dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak, ya, mufradnya dalil, ya, dan dalil ma yursidu ilal matlub, ya, pengertian dalil adalah sesuatu yang memberi petunjuk, ya, kepada yang dicari, ya, ini namanya dalil. Jadi sesuatu yang bisa memberikan kita petunjuk, ya, atas apa yang kita cari. Nah, itulah dalil, ya. Makanya dalil, ya, para ulama membagi menjadi dua. Ada dalil sam'i, ya. Dalil sam'i ini dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam hadis. Itulah dalil sam'i, ya. Kita dengar dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalil yang kedua, dalilun aqliyun, ya, dalil dari akal, ya. Jadi akal kita bisa menjadi dalil, tetapi harus tunduk, ya, ketika ada Al-Qur'an atau hadis, ya, tunduk dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengedepankan akal kita daripada Al-Qur'an, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di dalam kita beribadah, ya, mesti kita menjauhi yang dinamakan dengan taklid, ya, yang dinamakan dengan taklid, hanya ikut-ikutan, ya, ini yang akan menjadi agama seseorang rusak, ya, ibadah hanya ikut-ikutan, nggak tahu dalilnya, ya. Kenapa ibadah seperti itu? Ya, karena nenek moyang kita dulu seperti itu. Maka ini tidak benar, ya. Ketika ada dalil, ya, jadi ada dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dalil yang benar. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara wajib yang kedua yang kita, ya, wajib untuk mempelajarinya adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, ya. Yang pertama, perintah untuk berilmu, ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, ya. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, ya, tetapi tidak hanya, ya, kita menuntut ilmu saja, tetapi yang kedua yang wajib adalah kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari, ya, al-amal bihi, ya, al-amalu bihi. Nah, makanya ada syair Arab, ya, yang mengatakan bahwasanya alimun bi ilmihi, ya, walam ya'mal bihi mu'adzabun, ya, qabla ubadil wasan, bahwasanya orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, tahu ilmu, pernah belajar, ya, tetapi enggak diamalkan, maka dia akan diazab terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Nah, ini ancaman, ya, bagi kita semua, ya. Maka kita, ya, diwajibkan oleh Allah untuk belajar, ya, untuk belajar ilmu, tetapi kita juga diperintahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya. Makanya ada perkataan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ya, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya, nggak ada manfaatnya, ya. Kalau pohon nggak ada buahnya, apa yang bisa diharapkan, ya. Begitupun amalan atau ilmu seseorang, ya, berilmu tetapi tidak diamalkan, ya, maka tidak ada faedahnya. Nah, ya, jadi perkara wajib yang kedua yaitu mengamalkan ilmu, ya. Karena, ya, buah dari ilmu adalah amal, ya. Jadi ketika seseorang berilmu, maka
buahnya adalah beramal. Ya, makanya Rasulullah ya mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan. Ya, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan, ya, apapun itu kebaikannya, ya, kebaikan di situ umum. Ya, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan, ya, untuknya kebaikan. Ya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya, apa kata Rasulullah? Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan, ya, ia dalam agama. Ya, Allah akan pahamkan orang tersebut di dalam agama. Ya, makanya yang kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan, wa hadza idza urida bihi al-ilmu al-multalzimu lil amal. Ya, beliau mengatakan, ya, bahwasanya arti, ya, Allah akan memahamkan dirinya dalam agama adalah ilmu yang dibarengi dengan amal. Ya, jadi dia tidak hanya dipahamkan, dimudahkan untuk belajar ilmu, tidak, tetapi juga Allah akan mudahkan dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, maka itu tanda kebaikan seseorang. Ya, ketika Allah menginginkan kebaikan untuknya, untuk seseorang, ya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ya, Allah mudahkan untuk dua hal. Yang pertama, Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, ya, menghadiri majelis ilmu. Allah mudahkan, ya, Allah mudahkan langkahnya untuk, ya, mendengarkan kajian-kajian ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, Allah akan mudahkan dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka ini sungguh atau sebuah kebaikan yang besar, ya, ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan ilmu. Nah, makanya sekarang yang, ya, menjadi pertanyaan untuk kita, ya, terkadang, ya, seseorang beramal itu berat, ya, seseorang kadang mengamalkan ilmu ini berat, ya, banyak godaannya, ya, tahu ilmu misalnya suatu ilmu, tetapi ketika ingin mengamalkan, ya, terasa berat, ya, setan selalu menggoda, ya, menggoda kita, ya, mungkin ini kita rasakan. Kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran, ya, satu hurufnya Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan, ya, kita tahu, ya, kalau satu halaman sudah berapa. Nah, subhanallah, tidak bisa kita hitung, ya, tetapi kita berat untuk membaca Al-Quran, ya, kita tahu bersedekah bahwasanya, ya, akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, memiliki pahala yang begitu luar biasa, ya, tetapi kita terkadang berat, ya, kita berat atau malas untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya. Makanya ada beberapa kiat, ya, agar kita semangat untuk mengamalkan ilmu, ya, ada kiat-kiat agar kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, ya. Kiat yang pertama atau penyemangat yang pertama bahwasanya ilmu dan amal adalah tujuan penciptaan kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk dua hal ini, untuk ilmu, ya, yang kedua untuk beramal, ya. Jadi Allah menciptakan kita tidak sia-sia, ya. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, ya. Kata Allah, apakah kalian mengira, ya, bahwasanya kami, kata Allah, menciptakan kalian abasa, sia-sia, ya, diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak, ya. Makanya di surat Az-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, ya, melainkan untuk beribadah, ya, beribadah kepadaku. Dan para ulama menjelaskan makna liya'budun, liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita tidak bisa beribadah kecuali setelah kita apa? Belajar, ya. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, ya. Salat misalnya, ya, nggak mungkin kita
langsung tiba-tiba bisa sholat. Ya, tidak mungkin. Pasti harus belajar dulu, ya, untuk berilmu, belajar ilmu, kemudian baru diamalkan. Ya, kita diperintahkan Allah untuk berpuasa. Ya, bagaimana cara berpuasa? Kita belajar. Ya, kita belajar, kemudian baru kita amalkan. Makanya itulah yang mesti kita tanamkan atau penyemangat yang pertama, bahwasanya ilmu dan amal adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Ya, jadi untuk tujuan ini, ya, ilmu kemudian amal. Nah, kemudian penyemangat yang kedua, ya, agar kita, ya, bersemangat untuk mengamalkan ilmu, bahwasanya seseorang nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang ilmu yang dia miliki. Ya, ini penyemangat yang kedua. Orang yang berilmu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah belajar, ya, tahu ilmunya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan ini dia disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, hadis, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Ya, tidak akan bergeser, ya, kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang 4 hal, 4 perkara. Ya, salah satunya an ilmihi fima fa'ala, ya, tentang ilmunya, ya, sudahkah dia amalkan. Ya, ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita, ya, tahu suatu ilmu, maka kita ingat hadis ini, ya, bahwasanya Allah akan, ya, bertanya kepada kita, ya, fulan, kamu dulu belajar ini, ya, belajar ilmu ini, sudah diamalkan atau belum? Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penyemangat yang kedua. Nah, kemudian penyemangat yang ketiga, bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan akan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang yang berilmu tidak diamalkan, Allah akan ancam dengan siksa. Ya. Makanya di dalam surat As-Saff, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa engkau mengatakan, ya, apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah. Ya, murka Allah yang besar. Ya, antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan tetapi tidak engkau amalkan. Ya, ini Allah akan murka, Allah akan marah. Ya, Allah akan marah, murka yang besar. Allah akan ancam dirinya dengan siksa yang pedih. Nah, itu dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuja'u birajulin yaumal qiyamah. Ya, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang. Nah, fayulqa finnar. Dia akan dilemparkan atau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, fatandaliku am'a'uhu. Dengan dalam keadaan ususnya tercerai-berai. Ya, Allah sudah masukkan ke dalam neraka, ya, kemudian ditambah lagi ususnya keluar, ya, bercerai-berai. Fayaduru biha, dia akan berkeliling-keliling, ya, di dalam neraka, berputar-putar. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana keledai, ya, ketika diikat dia akan berputar. Ya, kalau ada sapi, kerbau, ya, atau keledai, kuda diikat, ya, kemudian pasti dia akan mutar-mutar. Ya, keadaan seperti itu, khususnya dalam keadaan keluar. Ya, faja'ahu ahlun nar, maka, ya, penduduk ahli neraka mengatakan, ya, ma sya'nuka, ya, kenapa engkau seperti ini?
Ya, masya'nuka, kenapa engkau bisa mendapatkan azab seperti ini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ya, bukankah kamu dulu di dunia ya menyuruh kami kebaikan, ya, melarang kami dari kemungkaran? Ya, qala bala. Dia mengatakan, iya, aku dulu menyuruh kalian untuk kebaikan, melarang kalian kemungkaran. Walakin kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati bihi. Ya, kata orang ini, aku dulu memerintahkan kalian untuk kebaikan, tetapi aku tidak mengerjakannya. Ya, wa anhakum 'anil munkar. Aku dulu di dunia melarang kalian ya kemungkaran, wa atihi, dan aku mendatanginya. Maka azabnya adalah seperti itu, yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, ini tentunya ya menjadikan kita pelajaran ya bahwasanya ketika seseorang berilmu maka ya untuk mengamalkan ilmunya, ya, ilmu yang sudah dipelajari untuk diamalkan. Baik. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penyemangat yang keempat, bahwasanya mengamalkan ilmu adalah sebab masuk surga. Ya, orang yang mengamalkan ilmunya adalah menjadi penyebab ya masuk ke dalam surga. Ya, makanya Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 43, Allah mengatakan, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, dan diserulah ya penduduk ahli surga, antilkumul jannah. Nanti ada orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Antilkumul jannah, itulah surga. Ya, silahkan kalian masuk. Uristumuha, yang Allah berikan, Allah wariskan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, karena sebab amal-amal kalian. Ya, karena sebab amal kalian. Ya, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hufatil jannah bil makarih, bahwasanya surga itu dikelilingi oleh ya sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ya, jadi kalau namanya surga, namanya kebaikan, ya pasti dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan. Ya, itu ya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita menghadiri majelis ilmu pasti banyak rintangannya, ya pasti banyak tantangannya. Ya, kalau kita tidak niatkan, kita paksakan, ya mungkin kita masih di rumah, ya dengan keluarga kita lagi bermain mungkin. Ya, maka surga dikelilingi dengan ya nikmat-nikmat, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, ya, dan sebaliknya, ya, wa hufatin nar bisyahawat, sedangkan ya neraka ya dikelilingi oleh nikmat-nikmat, apa-apa yang disenangi oleh manusia. Ya, coba banyak di luar sana yang padahal itu menjerumuskan ke dalam neraka, tetapi disukai oleh banyak orang, ya, disukai oleh banyak orang. Padahal merusak, tetapi masih disukai oleh banyak orang. Ya, minuman khamar misalnya, yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zina, ya, perbuatan zina, ya, jelas-jelas dilarang dalam agama, ya, bisa memasukkan dirinya ke dalam neraka, tapi disukai banyak manusia. Ya. Maka benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surga dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ya, kalau neraka banyak disukai oleh orang-orang. Nah, maka orang yang mengamalkan ilmu akan menjadi sebab dirinya ya untuk masuk surga. Ya, makanya sebisa mungkin ya ketika kita mendengar hadis yang sahih, maka kita amalkan. Ya, kita mendengar hadis perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan suatu ibadah, ya, maka kita kerjakan. Makanya kata para ulama, idza sami'ta sunnatan, ya, fa'mal biha
walau marratan takun min ahliha. Ya, kata para ulama bahwasanya apabila engkau mendengar satu sunnah, ya, satu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'mal biha, maka kerjakanlah. Ya, maka kerjakanlah walau marrah, meskipun hanya sekali. Ya, takun min ahliha, maka engkau akan menjadi orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Ya, maka ini menjadi penyemangat kita bahwasanya orang yang mengamalkan ilmu, ya, Allah akan mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, ketika kita mendengar perintah, ya kita kerjakan, ya minimal satu kali, ya minimal satu kali, maka kita sudah dianggap ya mengamalkan sunnah. Takun min ahliha. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyemangat yang kelima, nah, bahwasanya para salafus saleh, ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, mereka bersegera mengerjakan ya ilmu, ya, mereka bersegera mengerjakan kebaikan. Ya, ketika mereka mendengar dari Rasulullah ya suatu perintah, maka mereka bersegera, ya, tidak nunggu-nunggu lagi, ya, langsung mereka kerjakan. Nah, apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, hadis yang menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang kisah ya Fatimah istri beliau, ya, yang mana Fatimah pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya, ya, kemudian minta seorang pembantu, ya, kepada Rasulullah karena pekerjaan di rumahnya berat, ya, minta pembantu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena capek, lelah, ya, karena ibu rumah tangga di rumah, minta ya pembantu ke ayahnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah, nah, awala adulluki, ya, maukah aku tunjukkan, ya, wahai Fatimah, ala ma huwa khairun laki, ya, yang lebih baik bagimu, ya, minal khadim, daripada seorang pembantu, ya, karena seorang ayah kan ketika ada anaknya minta dicarikan untuk seorang pembantu, maka Rasulullah mengatakan, mau enggak, ya, aku tunjukkan kepadamu, ya, wahai Fatimah, ya, yang ini lebih baik, ya, amalan ini lebih baik daripada seorang pembantu. Ya, apa kata Nabi? Idza awaiti minal firash, idza awaiti ilal firash, ya, apabila ya engkau hendak tidur, ya, hendak tidur, tusabbihinallaha salasan wa salasin, ya, maka bertasbihlah, ucapkan subhanallah 33 kali, ya, wa tahmidina salasan wa salasin, kemudian engkau bertahmidlah, ya, mengucapkan alhamdulillah, ya, sebanyak 33 kali. Nah, kemudian wa tukabbirinallah, ya, dan ucapkanlah takbir salasan wa salasin, sebanyak 33 kali. Ya, setelah mendengar ya itu dari ayahnya, ya, maka Ali bin Abi Thalib berkata, fama taraktuha, ya, aku tidak pernah meninggalkan, mungdu an sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis ini, ya, setelah aku mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, sebelum tidur untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah 33 kali, ya, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir Allahu akbar 33 kali, ya, sebelum tidur. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah meninggalkan, ya, sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka para sahabat, ya, mereka bersegera, ya, ketika mendapatkan suatu ilmu langsung bersegera dikerjakan. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis dari Ummu Habibah, ya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ummu Habibah mengatakan, aku mendengar
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah mengatakan, "Man shalla itsnatai asyrata raq'ah." Ya, barang siapa yang salat 12 rakaat, ya, fi yaumin wa lailah, ya, dalam sehari semalam, buniyat lahu bihinna baitun fil jannah. Ya, barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat, ya, salat sunnah yang qabliyah, ada yang ba'diyah, ya, sebanyak 12 rakaat, ya, maka kata Nabi akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Apa kata Ummu Habibah? Qalat fama taraktuhunna. Ya, kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkannya 12 rakaat ini. Mundu an sami'tuhunna, sejak aku mendengarnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Para sahabat mereka bersegera, berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan, ya, dan kebaikan tersebut terkadang apa? Ringan, ya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Afsus salam, ya, sebarkanlah salam, ya. Itu mudah, ya, senyum, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, ya, senyummu di hadapan saudaramu sedekah, ya. Kita tinggal senyum saja, ya kan? Kita mendapatkan pahala sedekah, ya. Mudah kita kerjakan, ya. Baca Al-Qur'an, ya, kita semangat untuk bersegera, ya, karena akan memudahkan atau menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Nah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penyemangat yang keenam, bahwasanya ilmu yang diamalkan akan menetap dalam hati. Ya, jadi kalau ilmu yang dipelajari oleh seseorang kemudian dia amalkan, maka ilmunya akan melekat. Ya, tidak akan lupa. Ya, akan menetap di dalam hati, akan selalu ingat, ya, dengan ilmu tersebut. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib, ya, pernah mengatakan hatafa bil ilmi al amal, ya, bahwasanya ilmu akan menetap, ya, apabila diamalkan. Nah, wa in ajabahu, apabila dia menjawabnya, dia amalkan. Wa illa irtahal, ya, kalau ilmu tidak diamalkan, maka dia akan pergi, ya, kita akan lupa, akan hilang, ya, ilmu akan hilang kalau kita biarkan, tidak kita amalkan, ya, ilmu akan hilang begitu saja. Nah, kemudian penyemangat yang ketujuh, bahwasanya mengamalkan ilmu adalah cara dakwah yang paling utama. Ya, jadi kalau kita, ya, tidak bisa berdakwah, ya, dengan berceramah misalnya, tidak bisa kita berdakwah dengan media, kita nggak pandai menulis, ya, kalimat atau kata-kata dakwah, ya, maka kita mengamalkan ilmu itu pun sudah termasuk bagian dari dakwah, ya, memberikan contoh kepada orang lain, ya, dengan ilmu yang kita amalkan, ya. Makanya dakwah yang paling sukses adalah dakwah dengan contoh, ya, nggak banyak ngomong misalnya, ya, nggak nyuruh ini nyuruh itu, tapi dia amalkan terlebih dahulu, dia berikan contoh, ya, agar diikuti oleh yang lainnya. Itu cara dakwah yang paling sukses, ya. Nah, makanya ada kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Umar bin Abi Salamah, ya, radhiyallahu anhu, ya, beliau bercerita, ya, beliau mengatakan kuntu ghulaman, ya, fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu aku seorang anak kecil, ya, anak kecil, ghulam, ya, masih usianya 10 tahun, ya, di dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kanat yadi tatisu fi sahfah, ya, dan ya, dalam dulu pas keadaan itu, ya, ketika itu lagi makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pas makan, ya, Umar bin Abi Salamah, ya, tangan beliau ke sana ke sini, ya. Tangannya tidak ya tatisu fi sahwah, ya, ke sana kemari, ya, ingin ngambil ini ngambil itu. Apa kata Rasulullah?
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, ya, wahai anak kecil, ya, samillah, ya, ucapkan bismillah. Kalau mau makan ucapkan bismillah. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat denganmu. Ya, maka ini adab ketika kita makan, ya, rame-rame, ya, dalam satu meja makan bareng-bareng, maka adabnya apa? Kita makan yang terdekat dengan kita. Jangan tangan kita ke sana sampai mengganggu sebelah kita. Karena yang enak sebelah sana kita ngambil yang jauh. Tidak. Kalau kita ingin yang jauh, kita, ya, suruh yang dekat dengan makanan tersebut. Ya, saya ingin itu misalnya. Jangan kita sendiri yang mengambil makanan tersebut, ya. Wakul mimma yalik, makanlah yang terdekat denganmu, ya. Maka Umar bin Abi Salamah, ya, ketika sudah dewasa, ya, beliau mengatakan famazalat tilka ti'mati ba'dahu, ya. Ini beliau, ya, mendapatkan, ya, atau mendapatkan ucapan dari Rasulullah, ya, ketika beliau masih kecil, masih usianya 10 tahun. Kemudian beliau ketika sudah dewasa, beliau mengatakan famazalat tilka ti'mati ba'dahu, ya. Beliau mengatakan masih saja, ya, seperti inilah, ya, caraku makan, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Harus dengan mengucapkan bismillah, kemudian dengan tangan kanan, makan dengan yang terdekat. Jadi itu yang beliau amalkan, ya, sampai beliau dewasa, sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini beberapa penyemangat yang mudah-mudahan, ya, menjadikan kita semangat untuk, ya, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara wajib yang kedua yaitu al-amalu bihi. Setelah seorang berilmu, ya, kemudian dia mengamalkan ilmunya, diamalkan, ya. Kemudian perkara wajib yang ketiga ad-da'watu ilaihi, ya, ad-da'watu ilaihi, yaitu dia mendakwahkan ilmunya, ya, mendakwahkan ilmu. Nah, maka dakwah, ya, apa yang seseorang sudah pelajari, kemudian dia amalkan untuk dirinya sendiri, baru dia berdakwah, ya. Dan dakwah ini banyak metodenya, ya, banyak caranya, ya. Dengan kalau di zaman kita banyak kita bikin tulisan, ya, kemudian kita share ke kawan-kawan kita, itu pun dakwah, ya. Kita berceramah, dakwah, menulis, kemudian dibagikan, dakwah, ya. Banyak caranya, ya. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 125 bahwasanya dakwah, ya, memiliki urutan-urutan, ya. Yang pertama, atau Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah, ya, kepada jalan Rabbmu, atau berdakwahlah bil hikmah, dengan hikmah, ya. Hikmah itu dengan ilmu, ya, dakwah dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan nasihat yang baik, ya. Jadi kalau kita ingin mendakwahkan kepada orang lain, ya, dengan baik-baik, ya, diajak pelan-pelan, tidak langsung dengan perkataan yang keras. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Kemudian kalau ada orang yang ingin mengajak untuk berdebat, ya, maka debatlah dengan cara yang baik, ya, tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosi, ya. Ini dakwah. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga telah menjelaskan kepada kita bahwasanya dakwah, ya, memiliki pahala yang besar, ya, memiliki pahala yang besar, ya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, demi Allah, ya, kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab perantaramu, ya, khairun laka, ya, ini lebih baik, ya, lebih baik bagimu daripada, ya, onta merah. Ya, onta merah ini adalah hewan, ya, atau onta yang nilainya besar, ya, yang ketika itu onta yang paling bagus di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ada kita berdakwah kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah dengan sebab kita, ya, karena sebab ajakan kita, karena sebab, ya, dakwah kita, maka itu lebih baik, ya, dari onta merah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah mengatakan, "Man da'a ila hudan, ya, kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, kepada hidayah, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan misla ujuri man tabi'ahu, seperti, ya, kebaikan, ya, orang yang mengerjakannya. Ya, jadi kalau kita ajarkan kebaikan, kita ajarkan Al-Quran kepada satu orang, ya, kemudian orang tersebut yang kita ajarkan, dia mengajarkan kepada orang lain lagi, maka kita akan mendapatkan dari dia dan seterusnya. Diajarkan lagi, dia akan terus mengalir pahalanya. Ya, subhanallah, ini pahala yang besar. Ya, maka, ya, sebisa mungkin kita dakwahkan. Makanya kata Rasulullah apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya, ya, yang kita tahu, ya, kita ajarkan, kita dakwahkan, ya, kepada orang lain. Nah, dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjuki kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, orang yang mengerjakannya, akan terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perkara yang ketiga, ya, setelah seseorang berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, ya, kemudian berdakwah, ya, maka perkara wajib yang keempat adalah as-sabru 'alal adha, yaitu bersabar, ya, di atas, ya, perkara tersebut, perkara yang tiga ini, ya, sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, sabar di dalam berdakwah, ya. Maka kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, ya. Beliau berdakwah di Mekah, ya, 13 tahun, ya, banyak mendapatkan permusuhan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah dilempari apa? Kotoran kambing, ya, dilempar, ya, ketika sujud, ketika sholat. Maka, nah, Rasulullah tidak marah, ya, Rasulullah tetap sabar. Padahal pernah ditawari oleh malaikat Jibril untuk ditimpakan gunung, ya, kalau mau ya Rasulullah, aku akan timpakan gunung, ya, agar mereka habis, binasa. Ya, apa kata Rasulullah? Jangan, karena siapa tahu di anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita berdakwah, ya, sekali kemudian ditolak, kemudian enggak berdakwah lagi. Jangan. Ya, tetap bersabar. Sekali, dua kali, tiga kali, terus, ya, kita dakwahkan. Ya. Dan dakwah yang pertama yang mesti kita, ya, lakukan adalah dakwah dengan keluarga kita, ya, yang terdekat dengan kita. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an di surat At-Tahrim, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian, ya, diri kita dulu jaga, wa ahlikum, dan keluarga kalian, ya, anak istri kita, ya, bapak kita, ya, keluarga kita, ya, kita dakwahkan, ya, kita jaga dari api neraka. Nah,
Makanya para ulama membagi ya sabar menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama as-sabru ala ta'atillah. Ya, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca Al-Qur'an butuh kesabaran. Ya, dalam ketaatan kita butuh kesabaran. Kita salat bangun malam di tengah malam, kemudian qiyamul lail dibutuhkan kesabaran. Kalau nggak sabar, ya, kita masih tidur. Ya, kita baca Quran, kalau nggak sabar, nah sudah kita nggak akan baca Al-Quran. Kemudian sabar yang kedua, as-sabru an maharimillah. Ya, sabar di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menjauhi sesuatu yang haram dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak, ya kita tinggalkan sebentar, kemudian kita datangi lagi. Maka harus butuh kesabaran di situ. Ya, butuh kesabaran di situ. Nah, kemudian sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar ya atas takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, musibah, ya, ujian, kita sabar. Ya, karena di balik itu semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malah marah, ya, marah-marah misalnya. Ya, marah-marah ini tidak benar. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Nah, ini perkara yang keempat. Nah, kemudian Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala. Ya, dalil 4 perkara yang wajib ini, ilmu, ya, beramal, kemudian berdakwah, ya, kemudian as-sabr, sabar. Maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr mengatakan wal asri, ya, demi masa, demi waktu. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, wa amilus salihat, kemudian mengamalkan atau beramal saleh. Wa tawasau bil haq, ya, saling berwasiat dalam kebenaran, ya, berdakwah, ya, diajarkan. Kemudian wa tawasau bis sabr, kemudian saling, ya, berwasiat dalam kesabaran. Ya, dan di dalam tafsir, ya, Ibnu Katsir, ya, sebab turunnya, ya, surat ini, ya, dikisahkan bahwasanya Amr bin As, ya, pernah diutus, ya, kepada Musailamah al-Kadzab. Ya, ini ketika Amr bin As belum masuk Islam, ya, masih awal-awal, ketika sudah mulai mengenal Islam, ya, tapi belum masuk Islam, ya, pernah diutus kepada Musailamah al-Kadzab. Ya, kemudian Musailamah al-Kadzab bertanya, ya, bertanya kepada Amr bin As, ya, wahai Amr, apa yang diturunkan kepada Muhammad? Ya, apa jawaban Amr bin As? Ya, diturunkan, ya, kepada Muhammad, ya, satu surat, ya, satu surat yang ringkas, ya, yang suratnya pendek tapi isinya, ya, begitu luar biasa. Ya. Kemudian Musailamah al-Kadzab tidak mau kalah, ya, tidak mau kalah, ya, dan Musailamah al-Kadzab mengatakan, dan juga diturunkan kepadaku, ya, suatu ayat. Ya, apa yang diturunkan? Kemudian Amr bin As bertanya, apa yang diturunkan kepadamu? Ya, karena heran, ya, apa yang diturunkan kepada Musailamah al-Kadzab? Ya, Musailamah al-Kadzab kemudian mengatakan, ya, diturunkan kepadaku, ya, sebuah ayat. Ya, dan Musailamah mengatakan, ya wabar, ya wabar. Nah, wahai kelinci, wahai kelinci, innama anta udhunani wa sadr. Ya, sesungguhnya engkau memiliki 2 telinga, ya, dan 1 dada. Wasairuka hafrun naqar, dan semua jenismu suka membuat galian. Ya, karena nggak mau kalah, ya,
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka membuat ayat sendiri, ya wabar, wahai kelinci, ya sesungguhnya engkau memiliki 2 telinga, telinganya panjang, ya, dan 1 dada, ya. Wasairuka hafrunakar, semua jenismu ya suka membuat galian. Ya. Setelah mendengar itu, Amr bin As tertawa, ya, dan mengatakan, wallahi, nah, demi Allah, ya, inni a'lamu annaka takdzib. Ya, saya mengetahui bahwasanya engkau ini berdusta. Ya, ngarang sendiri, ya, karena nggak mau kalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ya sababun nuzul surat ini yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, makanya di dalam surat ini, surat Al-Asr, ya, ini ya walaupun terdiri hanya 3 ayat, tetapi isinya begitu luar biasa. Ya, di ayat yang pertama Allah mengatakan wal asri. Ya, waw di situ adalah sumpah, demi. Ya, sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ada yang namanya surat Al-Asr. Nanti ada namanya surat Ad-Duha. Ya, ada surat Al-Fajr. Allah bersumpah dengan fajar, waktu fajar. Wad-duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wasyamsi, Allah bersumpah dengan matahari, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini haknya Allah boleh bersumpah dengan ya makhluk-makhluknya. Ya, tetapi kita manusia ya hambanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ingin bersumpah ya kita mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, ya. Atau pakai ta, ya, karena huruf bil qasam, huruf sumpah ada 3, waw, ta dan ba. Ya, wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Ya, kita hambanya harus ya bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam surat ini Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu adalah sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika seseorang terlewat, ya, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan merugi, tidak akan terulang kembali. Ya. Makanya di ayat yang kedua, innal insan, sesungguhnya manusia. Ya, al-insan, di situ ada alif lam. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu yang dikenal dengan alif lam lil jinsi, ya, alif lam yang menunjukkan semua jenis manusia, ya, apapun itu, maksudnya laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, semua itu jenis manusia. La fi khusrin, ya, benar-benar di dalam kerugian, ya, benar-benar di dalam kerugian. Maka yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, maka dia akan merugi. Makanya benar sabda Rasulullah SAW, nikmatan, ya, ada 2 nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, ada 2 nikmat yang banyak orang lalai, ya, as-sihhatu wal faragh, itu nikmat sehat, ya, kalau seorang sudah sehat lupa segalanya, ya, semua dihajar, ya, makanan-makanan semua masuk, ya, tidak ingat lagi, ya, ini banyak orang lalai nikmat sehat. Nanti ketika sakit baru ya terasa nikmatnya apa? Sehat. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-faragh, nikmat waktu luang. Ya, nikmat waktu luang. Maka ketika kita masih punya waktu luang, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, agar kita tidak merugi. Kemudian ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Dan kalau kita ditanya, apa itu iman? Ya, apa jawaban kita? Ya, percaya, ya. Iman percaya. Tidak hanya percaya saja, ya, bahwasanya iman tasdiqun bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati, ya, wa iqrarun bil lisan, kemudian kita ucapkan dengan lisan, ya, setelah dibenarkan diucapkan, kemudian wa amalun bil jawarih, ya, kemudian kita amalkan dengan anggota badan. Nah, itu baru seseorang dikatakan beriman. Ya, jadi enggak hanya
dibenarkan dalam hati, kemudian dia ucapkan, kemudian tapi nggak mau sholat, tapi nggak mau beribadah, ya, maka imannya tidak benar. Ya. Kemudian wa amilus salihat, mengamalkan beramal saleh, ya, amal saleh tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama al-ikhlas, ya, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau seseorang beribadah, ya, dia sudah mencontoh Rasulullah tapi enggak ikhlas, maka tidak akan diterima. Begitupun sebaliknya, ya, dia sudah ikhlas tetapi ibadahnya bikin sendiri, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga di situ wastawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, berdakwah, ya, ajak orang lain, ya. Kemudian watawasau bis sabr, ya, saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di ayat ini, di surat ini. Nah, ya, dalil tentang 4 perkara wajib, ya, bagi kita, ya, dalil 4 perkara, ilmu, amal, kemudian dakwah dan sabar, ya, dalilnya surat Al-Asr, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Nah, jadi kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pekan depan, ya, tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum, ya, kata Imam Syafi'i, ya, kata beliau, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil, ya, melainkan surat ini saja, maka surat ini sudah cukup bagi mereka. Ya, apa maksud dari ucapan, ya, Al-Imam Syafi'i ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.